Pernahkah kamu membayangkan, jika sholatmu bisa mendengar setiap kata yang kamu ucapkan? Jika ia bisa merasakan nada suaramu yang terburu-buru, bibirmu yang bergerak tanpa makna, dan hatimu yang melayang entah kemana? Coba bayangkan, saat kamu takbiratul ihram, sholat itu menyambutmu dengan penuh harap. Akhirnya, dia datang, ingin bicara dengan Tuhannya. Tapi baru satu ayat dibaca, konsentrasimu sudah berpindah. Teringat pekerjaan, notifikasi ponsel, atau mungkin pertandingan bola nanti malam. Sholatmu terdiam, kecewa, tapi tetap sabar mendengar. Lalu saat ruku dan sujud, tubuhmu menunduk, tapi hatimu tak ikut sujud. Bahkan doa yang keluar dari mulutmu tak berasal dari hati, hanya hafalan yang berlalu seperti angin. Andai sholatmu bisa bicara, mungkin ia akan menangis dan berkata, "Kenapa kamu datang tapi jiwamu tak ikut bersamaku? Kenapa kamu menyapaku dengan tergesa, seperti ingin segera pergi?" Bayangkan jika sholat itu seperti sahabatmu yang setia, yang kamu temui 5 kali sehari, tapi setiap kali kamu datang, kamu sibuk sendiri, menatap jam, berpikir kapan ini selesai. Tak ada percakapan tulus, tak ada pelukan rindu, hanya formalitas, rutinitas. Mungkin itulah kenapa hati kita tetap gundah meski sudah sholat. Karena selama ini kita hanya hadir secara fisik, tapi hati kita absen. Sholat adalah saat pertemuan paling mulia antara hamba dan Rabb-Nya. Saat di mana bumi menjadi tempatmu bersujud dan langit mendengar bisikan hatimu. Tapi jika kamu menghadapnya dengan setengah hati, bagaimana mungkin kamu mengharap ketenangan sepenuh jiwa? Kita sering lupa bahwa sholat bukan kewajiban semata, tapi kesempatan. Kesempatan untuk didengar tanpa dihakimi, untuk mengadu tanpa malu, untuk memohon tanpa batas. Tapi betapa sering kita menyia-nyiakannya. Kita tergesa di hadapan Allah, tapi bisa duduk berjam-jam nonton film. Kita baca doa dengan cepat, tapi bisa baca kat panjang tanpa lelah. Kita hafal gerakan sholat, tapi lupa makna di balik setiap ruku, sujud, dan salam. Sholat bukan hanya soal benar atau salah gerakannya, tapi hadir atau tidaknya hati kita di dalamnya. Jika sholatmu bisa mendengar, ia mungkin berkata, "Aku adalah hadiah dari langit untukmu. Aku datang agar kamu kuat menjalani dunia. Tapi kenapa kamu perlakukan aku seperti beban?" Maka sebelum waktunya datang di mana kita tak bisa lagi rukuk dan sujud, mari kita peluk kembali sholat dengan sepenuh jiwa. Hadirkan hati, luangkan waktu, rasakan maknanya. Karena suatu hari nanti, kita akan kembali kepada Allah dan yang paling Dia lihat bukan seberapa sering kita sholat, tapi seberapa tulus kita menghadapnya.